Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Madam Rifda. Alhamdulillah pagi hari ini bisa buat video lagi ya, biar mengerti konsep pengobatan saya bagi yang belum konsultasi, dan yang sudah konsultasi juga biar tahu cerita-cerita dari pasien, reaksi-reaksinya seperti apa ya. Hari ini saya akan membahas mengenai kisah pasien yang dijegal sama teman kantornya, seorang ibu usia 52 tahun, terus sampai keluar dari kantor, rezekinya ditutup, imbasnya ke orang tuanya, ibu dari ibu ini, terus ditutupnya rumahnya juga dengan energi-energi negatif yang menyebabkan sakit, ya kan. Ini nanti akan saya bahas satu persatu seperti itu ya, kisahnya dan perkembangannya. Jadi ibu ini tinggalnya ada di Tangerang ya. Beliau tidak menikah. Beliau pertama kali konsul ke saya, Madam, usia saya 52 tahun, terus saya pengen usaha saya itu laris, usaha online saya di Shopee, di Tokopedia laris seperti itu. Terus usaha offline-nya apakah juga ada ibu? Saya bilang seperti itu. Oh, tidak ada, semuanya online. Awalnya permasalahannya hanya penglarisan usaha ya, biar laris. Omsetnya satu hari berapa? Ibu ini bercerita bahwa perharinya labanya itu 100.000 seperti itu, kadang 125, 150 gitu, 100.000 kadang seperti itu. Pokoknya total biasanya satu bulan itu 3 jutaan lebih sedikit. Itu belum dipotong dengan gaji karyawan, ada satu, bilang seperti itu. Saya tinggal bersama saudara saya, kami sama-sama tidak menikah, Madam. Terus bagaimana biar kami mencukupi kebutuhan hidup, biar omset ini naik ya, karena saya dan saudara saya juga istilahnya di sini yang jadi andalan itu penjualan online seperti itu. Oh ya ibu, siap, nanti bisa saya kerjakan, saya bilang seperti itu. Terus ibu ini juga cerita ya, kalau di sini awalnya ibu ini bekerja di perusahaan yang terkenal di Jakarta ya kan. Terus difitnah sama temannya sendiri. Ibu ini itu sebagai bagian keuangan di perusahaan itu. Setiap laporan-laporan juga transparan. Terus tahu-tahu ada yang memfitnah bahwa ibu ini itu istilahnya penggelapan laporan sama keuangan seperti itu. Jadi satu, semuanya jadi satu, terus dikeluarkan dari perusahaan itu. Akhirnya di sini ibu ini langsung keluar dari perusahaan itu. Terus bagaimana caranya biar tetap bertahan hidup, ya kan? Ya udah, usaha online aja seperti itu. Sekitar sudah ada 2 tahunan ya untuk usaha onlinenya. 2 tahun apa 3 tahun gitu loh ya. Seingat saya antara 2 sampai 3 itu. Nah, di situ mulai merintis usaha online berupa semua kebutuhan pokok yang ada di
Jadi setelah saya lihat rumahnya ini, yang ditutup ini rumahnya ya, biar mencari rezeki ini sulit. Terus aura ibunya juga ketutup sama kotor, tidak memancar ya kan. Jadi juga kok jualan kok gini-gini aja, nggak ada perkembangan seperti itu ya. Dan ibu ini bertanya, yang ngerjain saya siapa madam? Apakah orang kantor yang kemarin memfitnah saya? Saya bilang, sudah ibu, yang penting ibu laris dulu usahanya, nanti bakalan yang kirim-kirim rumah ibu sama kirim-kirim energi negatif ke ibu, itu nanti bakalan kembali lagi kepada yang ngirim ya kan, biar alam yang memprosesnya. Kita di sini mengobati ibu biar laris lagi ya kan, biar ada pembeli lagi, omsetnya untuk labanya juga banyak ya kan. Jadi di sini nggak usah mempedulikan siapa-siapa yang ngirim. Iya madam, saya pasrah sama madam, saya manut sama madam, enaknya gimana dikerjainnya, seperti itu. Nah, jadi di sini yang saya lihat memang yang memfitnah ibu ini pengen mengincar tempat yang ditempatin ibu ini sebagai keuangan, bagian keuangan di salah satu perusahaan itu. Akhirnya ya namanya orang nggak suka, namanya orang iri ya kan. Padahal ibu ini bekerjanya sudah puluhan tahun di perusahaan itu. Tahu-tahu tahun 2021 apa 2020 ya kemarin resign itu, 2019 maaf 2019 kalau nggak salah ya, itu resign seperti itu. Terus mulai buka usaha online itu tadi ya. Nah setelah itu musibah itu kayak datang gitu, dari sampai ibunya dari pasien saya ini meninggal. Ibu ini sempat tanya, madam, ibu saya ini juga seperti nggak wajar. Saya baru dengarkan YouTube sama Instagram madam mengenai permasalahan kembang amben yang kemarin dibahas madam itu, kok hampir sama seperti itu. Jadi awalnya ibu ini sehat, nggak ada masalah ya kan, usianya juga sudah berumur, tetapi tidak ada masalah di dalam kesehatannya ya. Nah habis itu kok tahu-tahu langsung kondisinya drop. Yang awalnya baik-baik saja kok langsung cuman tiduran, misalkan ke kamar mandi juga dibantu, kalau sendirian juga nggak kuat ya kan. Terus setiap malam itu teriak-teriak, jadi kayak orang kesurupan seperti itu. Itu kalau sudah jam 6 malam ke atas. Saya juga baru konsultasi madam, tahu madam juga tahun ini. Jadi yang kemarin-kemarin sampai merenggut nyawa ibu dari pasien saya ini sampai nggak ada. Terus sekitar jam 10 malam juga seperti itu, teriak-teriak kayak orang kesurupan. Terus ya nggak tenang sampai pagi. Ya ini akibatnya ibu. Jadi semuanya kena. Kalau sudah rumah ini terserang dan tidak dibersihkan, yaitu tadi nempel juga yang ada di yang tinggal di rumah itu. Saya bilang seperti itu. Ternyata benar, yang kena ibunya seperti itu. Akhirnya terus nggak ada di tahun kapan ya, katanya baru kemarin bulan April apa Maret gitu loh, tahun 2023 ini seperti itu. Nah pasien saya ini kenal saya dari bulan, kalau nggak salah Agustus ya. Jadi baru-baru ini ibunya beliau meninggal, nah seperti itu. Sudah ibu, nanti saya bersihkan, ibu nggak usah dendam atau bagaimana, biar alam yang urus, saya bilang seperti itu.
Yang penting ibu laris lagi, terus ibu juga sehat lagi, seperti itu ya. Yang awalnya ibu ini pengen usahanya laris ya kan, ternyata juga di dalam tubuh ibu ini juga ada keluhan-keluhan yang sudah lama dirasakan, seperti itu. Jadi yang pertama saya kerjakan ini adalah biar usahanya laris, lancar, terus pendapatannya meningkat. Ternyata dibalik semua itu, ibu ini juga merasakan hal-hal yang ganjal, seperti itu. Dari yang bagian tangannya itu tidak bisa untuk ini, pegang rambut ke belakang buat nguncit rambutnya itu sulit gitu loh. Nah, awalnya memang saya bersihkan semuanya yang kotor-kotor di dalam badan ibu ini ya. Ini nggak bisa madam awalnya dibuat nguncit rambut saya, terus dibuat pasang BH juga seperti itu, jadi nggak bisa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa, seperti itu. Yang saya rasakan reaksinya, pengobatan saya dulu ternyata seperti itu katanya ibu ini gitu. Padahal yang saya minta adalah usahanya biar laris. Terus saya bilang, yang penting yang mana dulu reaksinya, yang ibu rasakan, biar ibu enak juga, terus rezekinya kebuka juga, saya bilang seperti itu. Lah itu tadi, energi-energi negatif yang biasanya nempel di dalam tubuh kita ya kan, ini lepas dari medis dulu ya kan. Karena kalau medis ibaratnya nanti oh ini pasti asam urat, kolesterol, terus ada saraf kejepit dan lain-lain kan, seperti itu. Ini saya minumi obat itu kayak nggak sembuh-sembuh madam, seperti itu bilangnya. Terus bagian pundak juga sakit, kepala juga sering migrain ya kan. Terus apa namanya, kayak lemas saja gitu loh madam setiap hari itu, kayak seperti apa ya, istilahnya nggak bergairah juga, nggak semangat. Terus kayak jalan itu ya kayak berat gitu rasanya. Tapi alhamdulillah kok ini sudah pelan-pelan enteng seperti itu. Sampai sekarang pun alhamdulillah enteng gitu, bilang ke saya. Alhamdulillah ibu, nanti habis ini reaksinya ke usaha ibu, saya bilang seperti itu. Yang penting badan ibu sehat dulu ya kan, rumah ibu jadi nyaman dulu. Saya lihat ini di dalam ini apa ya, kayak kalau dilihat secara kasat mata, rumah ini kayak ditutup, memang gelap gitu loh. Terus untuk masalah aura ibu ini itu kayak menahan apa ya, di dalam tubuh beliau ini kayak menahan sakit, seperti itu awalnya yang saya lihat. Dan setelah itu saya bersihkan, terus bagian-bagian sakit juga saya kerjakan ya kan. Itu auranya juga berubah jadi mulai bersih, mulai auranya juga sudah mulai memancar di situ ya kan. Terus ini apa namanya, jadi kelihatan sudah seger lagi, seperti itu. Alhamdulillah madam, saya udah ngerasain udah lama sekali sakitnya ini. Kok madam tahu apa yang saya rasakan, bagian-bagian mana yang sakit, seperti itu. Terus saya bilang, kelihatan loh ibu, saya bilang seperti itu. Jadi ya yang saya sembuhkan dulu, yang saya obati dulu ya auranya ibu dulu, karena ini menyangkut badan juga gitu loh. Badan kalau udah nggak enak kan dibuat aktivitas juga nggak enak gitu loh. Jadi ya pasti itu nanti bermasalah, makanya itu dulu yang saya selesaikan. Setelah itu rumah ibu jadi nyaman ya kan, nyatanya ibu juga merasakan enak, jadi adem, seperti itu. Terus iya madam bener, apa namanya, rumah jadi kayak hawanya kayak enak gitu aja, nggak kayak kemarin-kemarin kayak sumpek gitu. Nah
Terus setelah itu saya kerjakan masalah usahanya ibu ya, ibu ini pasien saya ini usaha onlinenya dari Shopee dan Tokopedia ya kan. Awalnya masih proses energinya, terus lama-lama untuk labanya per harinya juga meningkat, alhamdulillah ya kan. Terus ibu ini juga bilang, alhamdulillah madam, barang-barang yang sebelumnya ada beberapa barang yang tidak laku ya kan, sampai mau expired itu langsung udah ada yang keluar, ada yang beli seperti itu. Alhamdulillah ya ibu, pelan-pelan itu nanti juga bakalan meningkat, saya bilang seperti itu. Iya madam, alhamdulillah. Terus ada salah satu skincare ini yang awalnya peminatnya itu malah nggak ada gitu loh, cuma laku satu waktu pertama saya beli, habis itu udah lama nggak ada yang beli seperti itu. Lah kok alhamdulillah tahu-tahu langsung keluar madam, skincare, sabun, terus toner kayak gitu-gitu katanya ibu ini, langsung pada keluar, langsung berudul. Alhamdulillah ibu, disyukuri, saya bilang seperti itu. Jadi itu nanti yang laku-laku, yang belum laku itu nanti bakalan keluar semua, saya bilang seperti itu. Terus ibu ini bilang, ini nanti kalau yang skincare ini boleh belanja lagi tidak gitu. Boleh, kalau memang habis, cepat habis, itu nanti belanja lagi saja, kan labanya lumayan di situ, saya bilang seperti itu. Terus ada yang beli kue ya, kue kering gitu dari pabrikan gitu, itu ada orang borong, jadi kayak ada yang mau langganan gitu loh. Ini sudah, katanya sudah 3 kali ambil seperti itu. Sekali ambil 300 pieces, 500 piece, terus 250. Alhamdulillah lah, disyukuri, saya bilang seperti itu. Jadi itu nanti untuk mengangkat omset yang lain yang ibu ambil laba kecil-kecil, saya bilang seperti itu. Iya madam, alhamdulillah sekali seperti itu ya. Jadi perkembangannya sampai sejauh ini saya lihat untuk usahanya juga semakin baik ya. Ya kadang-kadang bilangnya, kadang kalau hari Minggu itu sepi madam seperti itu. Jadi pembeli itu sebelum konsultasi di saya itu pembeli sepi memang, tapi ya ada pembeli, cuma omsetnya nggak seperti hari-hari Senin sampai Sabtu. Tapi setelah ditangani madam, alhamdulillah hari Minggu pun juga mulai rame seperti itu. Alhamdulillah, disyukuri semuanya, saya bilang seperti itu ke ibunya. Makanya itu kadang-kadang kalau kita istilahnya di sini kita sukses, kita belum sukses, karena semua itu proses ya kan. Yang sukses saja banyak musuh-musuhnya, pada nggak suka, pada pengen menjatuhkan, pada pengen mematikan rezeki ya kan. Yang belum sukses pun juga berusaha bagaimana biar menjadi sukses. Jadi di sini tetap kita harus bisa berjalan, kita harus bisa sabar, apapun itu ada kejadian-kejadian entah itu menyedihkan atau menyenangkan ya kan, semua itu pasti ada hikmahnya. Banyak orang-orang yang iri, orang-orang yang gak suka kalau melihat kita di atas seperti itu. Makanya kalau kita mempunyai segala sesuatu yang setidaknya, yang sekiranya ya di sini membuat orang gak suka, gak usah diupload, istilahnya seperti itu. Udah, biarkan dulu, nanti kalau kita sudah berhasil mereka juga pada tahu. Nah ini tadi, kadang-kadang kita mengupload sesuatu di sosial media juga banyak orang yang iri, banyak orang yang gak suka. Wah ini pamer kayak gitu, terus ini kayak gitu. Padahal di sini kan kalau kita mengupload sesuatu itu ada istilahnya di sini, yaitu tadi kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Orang mengupload istilahnya makan di restoran aja udah seneng. Nah kebahagiaan orang itu seperti itu, setiap orang berbeda. Orang berbagi di upload ya kan, itu ya senang karena sudah bisa membantu, menolong seperti itu. Bukan ada niat pamer,
Nah kayak gitu ini yang kadang-kadang orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki itu tidak terima kalau kita mereka melihat kita di atas seperti itu. Tapi kalau mereka melihat kita di bawah itu sangat senang kan, seperti itu ya kan. Jadi kita juga harus tetap waspada, tetap sabar menjalani sebuah kehidupan ini, karena di dalam sebuah kehidupan ini ada pelajaran, ada hikmahnya ya kan. Jadi kita harus tetap pasrah, ikhlas, legowo, sabar, mesem guyung gleweh ya kan, semeleh, seperti itu. Jadi biarin orang melihat kita biasa, walaupun di dalam diri kita ini luar biasa. Ya ini tadi istilahnya biar orang-orang tidak iri. Wong yang biasa aja istilahnya di kehidupan kita nggak gimana-gimana aja, ada aja orang yang nggak suka kan, seperti itu ya kan. Makanya saya melihat ibu ini itu semangatnya luar biasa untuk istilahnya di sini meningkatkan kehidupan biar tercukupi semua kebutuhannya, sekalipun sudah berumur. Semangatnya sangat luar biasa ya kan. Senang sekali Madam bisa bertemu Madam begitu. Terus saya juga izin ke ibu pagi hari ini, bagaimana ibu, kisah ibu saya angkat, saya ceritakan di video saya, nanti saya upload di Instagram sama YouTube. Saya bilang seperti itu. Boleh, saya sangat sekali senang sekali sama Madam kalau misalkan Madam berkenan mengangkat kisah cerita saya. Padahal kemarin sekitar 2 hari lalu saya pengen kisah saya ini diangkat seperti itu. Ternyata nyambung gitu ya. Alhamdulillah ya Ibu. Ternyata ada koneksi di situ. Ya, alhamdulillah usaha ibu ini semakin bagus ya, semakin lancar rezekinya yang saya lihat. Nanti ada part selanjutnya kita bahas ya mengenai ibu ini. Jadi ini saya bahas ini dulu biar semuanya juga pada tahu ya kan. Energi-energi negatif itu sangat berbahaya kalau tidak segera dibersihkan ya kan. Terutama menyangkut segi nyawa, itu ya yang paling bahaya. Karena ya memang rezeki, jodoh, kematian itu sudah ada yang ngatur. Tetapi di sini kita juga harus waspada, kita juga harus berusaha. Kalau istilahnya di sini pengen rezekinya lancar, jangan lupa sedekah juga. Itu istilahnya setiap pasien-pasien yang saya bantu, kalau usahanya sudah lancar, saya selalu dan tidak pernah lupa mengingatkan, jangan lupa untuk sedekah ya Bapak dan Ibu, saya bilang seperti itu. Jadi setiap minggu di total omsetnya, labanya bersih berapa, itu buat sedekah 25% dari hasil laba, atau 5%, 10% bisa, yang penting tiap minggu keluar, saya bilang seperti itu. Jadi misalkan masih sedikit nggak apa-apa ya Madam, tidak apa-apa ya, yang penting itu ajak rutin untuk sedekah ya, baik itu kasih makanan atau uang kepada siapapun yang membutuhkan. Saya bilang seperti itu, jangan lupa sedekah, jangan lupa sedekah kalau memang usahanya ini sudah mulai lancar dan berkembang, saya bilang seperti itu. Banyak pasien-pasien saya yang terinspirasi sama saya, bagi-bagi ya, saya bilang seperti itu. Kalau ada rezeki lebih, bagi-bagi, jangan diam saja, jangan pelit ya. Insya Allah rezekinya nanti tambah banyak, tambah besar, saya bilang seperti itu ya. Alhamdulillah kalau semua terinspirasi ya kan. Alhamdulillah saya selalu juga ajak rutin dari tahun 2008 itu
sampai sekarang alhamdulillah. Kalau yang sudah jadi pasien saya juga tahu, nanti biasanya kan saya upload di WhatsApp, kalau di Instagram tidak ya. Itu karena berbagi dengan sesama itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Jadi makanya pasien-pasien saya kalau sudah mempunyai omset yang tinggi, laba yang besar di situ, jangan melupakan yang namanya sedekah ini tadi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, jangan lupa berusaha, tetap berusaha, berdoa di situ ya kan, supaya biar lancar semuanya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.